Shalom, saudara. Jumpa lagi dengan saya dalam program Lawatan Hati, sebuah program pastoral dari GKI Residen Sudirman, Surabaya. Dan tema hari ini adalah Bila Hati Disakiti. Dasar perenungan kita hari ini diambil dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma, pasal 14, ayat 20 sampai 21. Maksud saya surat Roma pasal 12, bukan pasal 14 ya. Surat Roma pasal 12 ayat 20 sampai 21. Saya akan bacakan. Demikian bunyinya. Tetapi jika seterumu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian, kamu menumpukkan bara api di atas kepalanya. Ayat 21, janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Nah, sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita yang bukan hanya membaca, tapi juga merenungkan dan melakukannya. Saudara, kita perlu ingat bahwa surat Roma pasal 12 ayat 20 dan 21 ini merupakan nasihat Rasul Paulus yang didahului oleh ayat 1 di dalam pasal 12. Ayat 1 ini berbicara tentang bagaimana demi kemurahan Kristus, Rasul Paulus menasehatkan setiap orang Kristen, khususnya jemaat di Roma pada waktu itu, untuk mempersembahkan dirinya. Nah, saudara, jadi konteks dari bacaan kita hari ini sebenarnya adalah kehidupan yang diperbarui. Kehidupan orang percaya yang menjadi baru setelah percaya kepada Kristus. Di ayat 2 dari pasal 12, saudara Rasul Paulus berbicara tentang janganlah kamu serupa dengan dunia ini. Jadi kita harus berubah, kita harus berbeda dari dunia. Itu sebabnya di ayat 21 tadi Paulus juga mengatakan jangan kamu kalah terhadap kejahatan. Tapi kita harus mengalahkan kejahatan. Nah, mengalahkan kejahatannya itu dengan cara apa? Di ayat 20 ini tadi, saudara, Paulus mengatakan, jika seterumu lapar, berilah dia makan. Jika seterumu haus, berilah dia minum. Artinya kita tetap melakukan kebaikan kepada orang yang menyakiti kita. Nah, lalu orang secara praktis bertanya, apa untungnya bagi saya kalau saya melakukan kebaikan untuk orang yang melukai saya? Saudara, ini bukan berbicara tentang untung dan rugi. Tetapi ini berbicara tentang natur orang Kristen yang sudah percaya kepada Kristus dan sudah diperbarui hidupnya. Dengan kata lain, saudara, sebenarnya Rasul Paulus berbicara tentang karakteristik orang Kristen. Bukan lagi berhitung tentang untung dan rugi. Karakteristik orang Kristen yang mempersembahkan hidupnya kepada Tuhan adalah orang yang selalu berusaha untuk melakukan kebaikan karena dia sudah mendapatkan kebaikan dari Allah. Itu sebabnya, saudara, pendekatannya bukan lagi tentang apa untungnya saya. Kalau saya melakukan kebaikan kepada orang yang melakukan kejahatan pada saya. Jadi ini bukan untung dan rugi. Ini berbicara tentang bagaimana kita tetap menjadi seorang Kristen. Sekalipun kita sedang disakiti. Nah, kemudian di bagian berikutnya, saudara, dikatakan kalimat berikutnya mengatakan, dengan berbuat demikian kamu menumpukkan bara api di atas kepalanya. Kadang ayat ini, saudara, dipakai untuk ngedem-ngedemi, untuk menenangkan orang yang sedang marah karena terluka hatinya.
Seakan-akan dengan ayat ini mengatakan, sudahlah. Dengan berbuat baik, justru kamu menumpuk bara api di atas kepala orang itu. Oh, kebayang enggak saudara? Kalau ada orang lalu di atas kepalanya ini ada bara api, kira-kira orang itu nyaman enggak? Wah, kemudian dari sini orang ngomong, justru dengan berbuat baik kepada orang yang berbuat jahat, kita itu membuat hidup orang yang melukai kita itu menjadi semakin tersiksa. Saudara, kalau kayak gini, sebenarnya spirit, jiwa, semangat untuk membalas dendam, untuk menyakiti orang yang sudah menyakiti itu, ya tetap berkobar. Jadi saudara, menumpuk bara api di atas kepala orang yang melukai hati kita, itu bukan dalam pengertian kita membalas dendam, membuat hidup orang itu lebih tersiksa. Bukan, saudara. Frasa menumpuk bara api di atas kepala, itu frasa yang berakar dari perjanjian lama. Di dalam kitab Amsal, frasa ini kita temukan juga. Nah, saudara, konteks perjanjian lama pada waktu itu juga dipengaruhi oleh masyarakat yang ada di sekitar, di mana pada waktu itu, saudara, ada sebuah kisah yang berasal dari Mesir, yang berbicara tentang menumpuk bara api ini. Saudara, pada waktu itu ada orang yang mencuri tetapi kemudian menyesali tindakan pencuriannya itu. Nah, di dalam proses penyesalan itu kemudian dia datang kepada orang atau kepada komunitas yang dia rugikan itu. Dan dia datang dengan membawa bara api di atas kepalanya. Jadi saudara, pengertian menumpuk bara api ini sebenarnya bukan untuk melukai orang itu. Bukan untuk membuat orang itu menjadi hidupnya menjadi tidak nyaman. Bukan seperti itu, saudara. Tetapi justru menumpuk bara api di atas kepala orang itu adalah untuk memanggil orang itu masuk ke dalam pertobatan. Dengan demikian, saudara, membalas kejahatan dengan kebaikan yang dilakukan oleh orang Kristen, tujuannya satu, adalah membuat orang itu bertobat. Jadi saudara, kebaikan yang dilakukan oleh seorang Kristen sejati, kebaikan yang dilakukan oleh setiap kita yang sudah ditebus oleh Kristus, yang sudah dan sedang mempersembahkan dirinya sebagai persembahan yang hidup. Kehidupan seorang Kristen yang tidak sama, tidak serupa dengan dunia ini. Itu adalah kebaikan yang bermuara pada pertobatan. Kebaikan ini digunakan untuk membimbing orang masuk ke dalam pertobatan. Jadi saudara, bila hati kita disakiti, mari kita melakukan hal-hal yang baik, yang membimbing orang yang melukai kita itu untuk masuk di jalan pertobatan. Amin. Tuhan Yesus memberkati.